Halo, selamat datang di presentasi saya hari ini. Kita bakal perkenalan dulu. Nama saya adalah Reski Alfarebi, kelas 12X TKV2. Jadi di sini saya bakal mempresentasikan laporan PKL yang ada di tempat saya, yaitu adalah Adi Fotografi Studio. Ayo kita bakal mulai. Nah, sebelum kita mulai dan memasuki ke bab pertama, di sini aku bakalan memberikan sedikit kata pengantar untuk para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para siswa yang berbahagia ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Kepala Sekolah Dr. Firdaus SPD MPD, Bapak Kepala Jurusan Muryanto SPD, serta kepada Ibu Wali Kelas yang kami cintai, Eva Rasmi Hartuti SPD, dan guru pembimbing kami yaitu adalah Hatnimah Daulay SPD. Dengan penuh keikhlasan dan dedikasi kami telah mendapatkan bimbingan dan arahan yang sangat berharga dalam menyelesaikan laporan hasil PKL kami. Kita bakal masuk ke bab 1, yaitu adalah pendahuluan. Nah, kita bakal mulai dari apa itu PKL, latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan atau bisa kita singkat dengan PKL merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahlian masing-masing. Jadi secara singkatnya, praktik kerja lapangan ini semacam gambaran kasar dari apa itu kerja gitu ya. Tujuan praktik kerja lapangan ini adalah panduan mata pelajaran PKL ini bertujuan untuk memberikan acuan dan rambu-rambu bagi penyelenggara PKL dan penyelenggara akan PKL yang menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja, meningkat kompetensi dan menyiapkan kemandirian peserta didik. Jadi tujuannya itu kasarnya itu untuk memberi acuan terhadap apa itu kerja gitu, biar kalau udah terjun ke dunia kerja gitu nggak terlalu bertele-tele atau terlalu banyak yang harus dipelajari lebih lanjut gitu. Jadi dituntun dari PKL ini. Nah, manfaatnya adalah ruang lingkup panduan meliputi 1. Latar belakang dan tujuan panduan. 2. Implementasi mata pelajaran PKL dalam kurikulum merdeka, mulai dari perencanaan pembelajaran, strategi implementasi, asesmen hasil belajar peserta didik, dan penjamin mutu. 3. Pelaksanaan PKL di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri, dan hal-hal yang harus diperhatikan, serta 4. Evaluasi pelaksanaan PKL. Kita bakal lanjut ke bab 2, yaitu adalah perusahaan. Jadi di sini aku bakal menjelaskan tentang apa itu sejarah tentang Adi Fotografi Studio. Jadi Adi Fotografi Studio ini didirikan pada awal tahun 2019, lebih tepatnya didirikan sejak tanggal 25 Agustus 2019 dengan tujuan memaksimalkan dan mendayagunakan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh pendirinya. Lokasinya ada di Jalan WR Supratman, Gang Setia nomor 1, nomor 3, RT 20 RW 1, Kandang Limun, Unit Belakang, Kota Bengkulu. Nah, struktur Adi Fotografi Studio adalah, jadi pemiliknya itu adalah Pak Septa Oktaria Dinata, bisa disebut dengan Adi Fotografi biasanya. Ibu Desi Arisandi menjadi admin. Nah, dan fotografernya, ada fotografer keduanya yaitu namanya Ferdiansyah Putra, dan editornya juga Ferdiansyah Putra. Kita masuk ke visi dan misi Adi Fotografi Studio. Menjadikan media fotografi sebagai penyedia jasa foto dan video yang unggulan dalam memberikan pelayanan yang dan kualitas dengan harga terjangkau pada masyarakat. Nah, misinya adalah memberikan pelayanan yang maksimal dengan harga cukup terjangkau pada masyarakat, meningkatkan pelayanan secara berskala sesuai perkembangan, memberikan kualitas SDM dan teknologi sesuai tuntunan konsumen. Kita masuk ke tugas wewenang Adi Fotografi Studio. Jadi pimpinan menerima laporan uang masuk dan uang keluar per bulan, memastikan studio foto raja tetap unggul di mata masyarakat, memastikan kinerja karyawan bekerja dengan SOP yang telah ditetapkan, dan melaksanakan fungsi manajerial yaitu merupakan kegiatan pokok meliputi pelaksanaan dan penyusunan rencana. Editing, menerapkan hasil pemotretan agar foto terlihat lebih natural dan enak dipandang mata, mengedit sesuai kebutuhan dan keinginan customer. Nah, memastikan kelengkapan stok barang lengkap, apabila barang kosong segera dibuatkan form order barang kemudian diberikan kepada pimpinan. Kita lanjut ke bab 3, yaitu adalah
kegiatan PKL. Jadi di sini aku bakalan memberi satu contoh project yang paling aku pahami, yaitu adalah cara pengambilan pas foto menggunakan kamera Nikon D800 dengan settingan ISO 500, aperture f5,6, shutter speed 1/125, Lightning Godox XK400M Mark II dengan power 1/16 dan trigger Godox X2TN di dalam ruangan. Oke, kita bakal masuk ke landasan teorinya, yaitu adalah kamera Nikon D800. Nikon adalah produsen kamera yang cukup terkenal dan memiliki banyak pengguna. Didirikan di Jepang pada tahun 1971 oleh pendiri Mitsubishi yang bernama Yataro Iwasaki. Pada saat itu memiliki rencana untuk melakukan penggabungan divisi optik dengan divisi cermin dengan Fuji Lens. Manufacturing hasil kolaborasi ini yang merupakan cikal bakal Nikon hari ini. Oke, kita masuk ke spesifikasi dari Nikon D800, yaitu adalah memiliki sensor SCMOS 36 megapiksel, mode pengambilan format DX5 3 megapiksel, mode pangkas 25 megapiksel 1/1,2 kali, sistem AF51 titik dengan 15 sensor tipe silap, diberi nilai min 2 EV, ISO 100 sampai 6400, bisa diperpanjang hingga setara ISO 25600, video format 1080p, LCD 3,2 inch 921.000 titik dengan lapisan anti kabut, pemotretan beruntun maksimal 4 fps dalam mode FX, sistem pengenalan pemandangan tingkat lanjut dengan sensor pengukuran 91.000 pixel, pemrosesan gambar XP3 dan virtual horizon tumbuh ganda pada layar LCD dan jendela bidik. Oke, kita masuk ke apa itu pas foto. Oke, pas foto adalah sebuah foto kecil yang digunakan untuk identifikasi personal, terutama dalam dokumen resmi seperti kartu identitas, paspor, atau surat izin mengemudi. Cara baku, pas foto biasanya memiliki ukuran standar yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang, seperti panjang 3,5 cm dan lebar 4,5 cm. Pas foto tersebut biasanya diambil dengan latar belakang yang netral, seringkali berwarna putih atau krim, dan subjeknya biasanya diharuskan untuk tidak tersenyum dan menjaga ekspresi tetap serius. Oke, kita masuk ke Lightning Godox XK400 Mark II. Jadi Godox XK400 Mark II adalah lampu studio strobo yang dirancang untuk fotografi studio di dalam ruangan maupun luar ruangan, dengan kekuatan output yang diatur dari 1 hingga 16. Namun ini memberikan fleksibilitas dalam pencahayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pencahayaan. Oke, kita masuk ke apa itu reflektor. Reflektor dalam fotografi adalah alat yang digunakan untuk memantulkan cahaya ke subjek atau area yang ingin diterangi. Oke. Trigger Godox X2TN adalah transmitter radio TTL dan HSS yang dirancang untuk kamera Nikon. Jadi singkatnya, trigger Godox ini digunakan untuk dihubungkan ke kameranya biar si kameranya itu sinkron gitu. Lightningnya nyala saat starter aktif gitu. Nah, oke, kita bakal masuk ke persiapan alat dan bahan. Oke, kita bakal siapkan kamera Nikon dan lensanya dulu. Oke, lensa yang dipakai di sini adalah lensa dengan focal length 28 mm 1.8 dan settingan yang gua pakai di sini adalah ISO 500, aperture f5,6, shutter speed 1/125. Oke, menggunakan background putih agar mukanya itu lebih jelas gitu ya. Nah, oke. Lightning Godox-nya di sini bakalan ditaruh gitu atau diletakkan di bagian kiri dan kanan menghadap ke atas agar cahayanya tuh dipantulkan dari atas ke bawah gitu. Dan triggernya juga digunakan untuk mengatur settingan dari lightning-nya, yaitu adalah settingan pencahayaannya diatur ke maksimal, yaitu adalah 1/16. Oke, menggunakan reflektor yang diletakkan di bagian bawah objek. Jadi gini, ini di bagian bawah objek nanti diletakkan gitu dari sini menghadap ke arah atas. Jadi pantulannya dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Jadi muka dari objeknya itu full. Oke, langkah pengerjaannya adalah seperti yang bisa kalian lihat dari gambar dan juga dari peragaannya. Letakkan objek, background, dan lightningnya. Nah, jadi singkatnya ini adalah tata letak yang saya gunakan dalam pemotretan pas foto. Jadi objeknya ada di tengah-tengah sini, di tengah-tengah depan background dan di depan lightning. Nah, kameranya itu fokus ke bagian mata objeknya
agar sejajar gitu. Nah, terus lightning yang menghadap ke atas di kedua dan kiri dan kanan objek. Nah, di belakang adalah background, dan di depan dari objeknya kalian bisa lihat sendiri itu di bagian gambar kanan ada reflektor yang menghadap ke arah objek agar pantulan lightning yang dari atas itu tetap dapat terpantul ke arah objek gitu, karena gitu ya. Oke, kita masuk ke settingan ISO, dan itunya udah kita jelaskan tadi. Settingannya tuh hampir kurang lebih sama dengan yang tadi. Settingan ISO 500, f5,6, shutter speed 1/125, dan focal length lensanya adalah 28 mm f1,8, dan settingan lightningnya adalah 1/16. Jadi di kiri dan kanan itu sama ya, jadi menggunakan power yang sama, jadi 1/16. Oke, nah dari cara pemotretannya itu adalah sejajarkan bagian mata dan kiri dan kanan itu di bagian garis-garis dekat bagian gridnya gitu. Nah, nanti di bagian matanya fokuskan di bagian situ. Terus fokus utamanya itu bukan di mata, tapi fokus kameranya itu di bagian hidung objek. Jadi tengah-tengah pemotretan itu kalian fokuskan di bagian hidung objek. Nah, terus sisanya adalah mungkin bagian ini yang bisa dirapikan, dasi yang bisa dirapikan, rambut yang bisa dirapikan, biar objek itu terlihat lebih gagah dan jelas gitu mukanya ya. Nah, kita masuk ke 4 adalah penutup. Oke, dari kesimpulan yang kita dapat diambil dari kegiatan praktek kerja lapangan adalah pelaksanaan praktek lapangan akan berhasil dengan menjaga interaksi yang baik antara pelaksana PKL dan instruktur atau pembimbing PKL. Kegiatan PKL merupakan kegiatan belajar mengenal kondisi sebelum masuk ke lingkungan dunia kerja yang sebenarnya. Kegiatan PKL merupakan salah satu pelengkap dalam proses pematangan atau pemantapan ketika berada di dunia kerja. Dan sekedar saran ya, mungkin kegiatan PKL ini dilaksanakan di dunia usaha atau lapangan yang sesuai dengan bidang desain, komunikasi visual agar mendapatkan ilmu dan keterampilan yang mendukung ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah dicapai, tetapi harus terus belajar dari manapun untuk mendapatkan keterampilan yang mendukung. Ketika akan masuk ke dunia kerja nantinya, disiplin yang diterapkan dengan konsisten akan sangat mendukung peningkatan efektivitas kerja dan melatih diri untuk menuju pelaksanaan PKL dan disiplin kerja nantinya. Oke, kita bakalan masuk ke lampiran-lampiran. Ini adalah hasil dokumentasi kegiatan aku selama yang ada di tempat magang Adi Fotografi Studio. Nah, ini kegiatan pengambilan pas foto, penyiapan atau membantu dalam pemotretan pas foto, mencoba foto dengan gaya satu orang wisuda gitu, terus juga menggunakan style side light, terus settingan dari self pic dan juga terusnya. Dan ini juga contoh dari foto rame-rame dengan foto format yang seperti foto keluarga, foto di luar ruangan, foto selfie rame-rame, atau juga foto photoshoot gitu. Nah, ini adalah riwayat hidup saya. Oke, kita bakalan mulai dari nama saya adalah Rizky Alfarabi, dilahirkan di Argamakmur pada tanggal 6 Juni 2006. Anak kedua dari 3 bersaudara. Riwayat pendidikan saya Sekolah Dasar SDN 009 Bengkulu Utara, SMPN 1 Bengkulu Utara, dan sekarang SMKN 2 Bengkulu Utara. Jurusan Desain Komunikasi Visual atau bisa disingkat dengan DKV. Prestasi yang pernah saya dapatkan adalah juara 1 LKS tingkat provinsi Bengkulu dan menjadi finalis tingkat nasional LKS SMK tahun 2023 pada bidang lomba grafik desain teknologi. Saya bercita-cita untuk bisa mengabdikan diri pada videographer secara maksimal dengan diawali memiliki video vlog di channel YouTube dan juga menjadi virtual YouTuber. Nah, terima kasih yang telah menonton hasil presentasi PKL yang ada di Adi Fotografi Studio. Dan sekali lagi, kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.